Oke, sekarang kita kembali lagi pada pembahasan terakhir terkait dengan sistem bilangan. Nah, sekarang kita bicara tentang bilangan negatif pada bilangan biner, ya. Nah, eee, untuk semua pembahasan sebelumnya kita asumsikan yang disebut dengan unsigned number. Jadi, bilangannya itu tidak ada tanda negatifnya ya, jadi hanya kalau kita menggunakan sign number jadi bisa positif bisa negatif. Nah itu, oke mungkin sebelumnya ya, sebelum kita bahas di sini ada 3 jenis representasi, jadi kita pertama perlu tentukan dulu berapa bit, ya, berapa bit bilangannya karena ini penting dan nanti bit MSB-nya itu dijadikan, sign bit istilahnya. Jadi untuk membedakan apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk jenis representasinya ada 3 yang paling umum, yang pertama sun and magnitude, lalu ones complement dan twos complement. Nah, sekarang kita langsung ke sun and magnitude. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi misalnya kita punya 8 bit bilangan biner. Nah, itu bisa direpresentasikan. Jadi untuk yang MSB-nya jadikan sign bit istilahnya. 0 itu untuk positif dan 1 itu untuk negatif. Oke. Nah, sisa 7 bit yang lainnya itu disebut sebagai magnitude. Nah, untuk sun and magnitude ini apa ya, untuk representasinya ini paling simple, paling sederhana karena kita tidak perlu mengubah bilangan binernya. Kita hanya perlu mengubah sign bitnya saja, ya. Misalnya sekarang ini oke, pertama ya, ini 0, 00, 11, 01, 00, ya. Karena depannya 0 ini pasti positif, ya. Positif 52. Nah, untuk contoh selanjutnya 100, 100, 11 ya. Ini kita tinggal lihat aja depannya 1, pasti ini negatif ya. Lalu kita lihat bilangan selanjutnya apa? Ini adalah 19 dalam biner. Nah, 19 depannya negatif jadi minus 19. Oke, nah sekarang untuk range-nya, nah ini kebetulan karena apa namanya sign bitnya itu bisa 1 atau 0, maka mungkin sebelum ke range-nya, ini untuk representasi bilangan 0 itu ada 2. Bisa 0,000,000 ya, atau 1 nolnya ada 7 gitu ya. Nah, untuk range-nya itu mulai dari minus 127 sampai plus 127. Ya. Oke, ini untuk pertanyaannya silakan dijawab di kuis kecil yang ada ya. Oke. Nah, sekarang contohnya gimana kalau kita ingin mengubah dari positif menjadi negatif. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kita tinggal ganti sign bitnya saja. Jadi kalau misalnya asalnya positif ya, misalnya ini plus 33, tinggal kita ganti sign bitnya. 0 jadi 1. Nah, ini semuanya tetap sama magnitude-nya. Jadi minus 33. Begitu juga kalau misalnya kita punya bilangan negatif, ya, ini misalnya negatif 5 ya, minus 5. Satu yang di depan ini MSB-nya kita ubah jadi 0, sisanya sama semua. Nah, ini jadi positif 5 ya. Nah, sekarang selanjutnya ones complement. Oke, sebelum saya lanjut ke ones complement, ini kenapa kita perlu representasi yang berbeda? Karena walaupun simple ya untuk representasi set magnitude, tapi kalau kita sudah lakukan operasi entah penjumlahan, pengurangan dan sebagainya, ini jadi tidak straightforward, tidak bisa langsung kita gunakan untuk penjumlahan atau pengurangan. Makanya kita perlu representasi yang lain. Ya, nah untuk yang pertama ini ones complement. Ya, ones complement ini mungkin kalau hitung-hitungan dari apa namanya desimalnya ini agak ribet lah ya kalau menurut saya. Nah, ini gampang kalau mau gampang kita tetap dalam representasi binernya. Contohnya misalnya 12 ya, plus 12. Lagi-lagi mesti diingat ya, kalau kita menggunakan apa namanya sign number ada positif ada negatif, kita perlu tentukan berapa bit bilangannya. Ya, contohnya 8 bit. Karena kalau kita tidak tentukan berapa bit bilangannya, kita nggak tahu apa namanya sign bitnya itu di mana, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan 12, 12 kadang-kadang kan kita bisa cukup nyatakan dengan 1100 gitu ya. Tapi karena ini 8 bit jelas dan dia adalah sign, maka
akan ada 4 bit lagi 0 di depannya. Nah, sekarang kita ingin ubah itu menjadi minus 12. Nah, ini gampang ya, tinggal kita komplement aja semuanya, semua bitnya. Ya, 0 jadi 1 atau jadi 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Udah ya, gampang kan? Oke. Nah, untuk apa namanya representasi zero-nya juga ada dua di sini ya. Ya karena by default 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0-nya 8 itu adalah 0 plus positif 0 dan itu bisa kalau di invert itu kan jadi negatif ya. Jadi 1, 1, 1, satunya ada 8 itu juga negatif 0. Nah, sehingga ini range-nya sama seperti sign and magnitude. Dan juga prinsipnya juga masih sama nih. Jadi sign bit-nya itu yang MSB tetap sama. Kalau 0 itu positif, kalau 1 negatif. Jadi walaupun apa namanya agak berbeda dalam cara representasikan bilangan negatif ke positif dan sebaliknya, tetap untuk sign bitnya itu 0 itu positif, 1 itu negatif. Nah, sekarang contoh ya, kalau untuk bilangan positif ini tetap sama representasi ones complement-nya sama seperti representasi bilangan biner biasa. Cuma kalau negatif ya kita ambil negatif dari positif apa namanya? Kita coba ambil bilangan positifnya dulu ya. Dan ini 8 bit, ini juga harus jelas ya. 14 itu kan 0 0 0 0 1 1 0. Nah, ones complement-nya adalah tinggal kita komplement semuanya. Jadi 1 1 1 1 0 0 0 1. Nah, untuk yang ini coba kalian kerjakan sebagai latihan ya, kuis singkat. Oke, sekarang kita masuk ke TUS komplement. Nah, TUS komplement ini juga sebetulnya hampir sama seperti ones complement dan sebetulnya untuk representasi yang paling sering digunakan adalah TUS komplement dalam komputer. Nah, nanti kita akan lihat ya, walaupun ones complement juga simpel dalam apa namanya representasi dalam konversinya dari positif ke negatif dan sebaliknya, tapi untuk operasi penjumlahan, pengurangan dan sebagainya itu juga ada sedikit tricky lah ya, ada bagian yang sedikit tricky. Sedangkan kalau TUS komplement ini lebih straightforward. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi prinsipnya juga sama seperti ones complement, kita pakai contoh yang sama ya. Jadi plus 12 kita ubah jadi minus 12. Jadi kalau ones complement tadi kan kita komplement dulu, ini juga sama, kita komplement dulu semuanya. 1 1 1 1 0 0 1 1 ini yang ones complement. Nah, bagaimana sekarang untuk mendapatkan TUS komplement ya? Ya, saya kasih tanda kurung aja. Nah, tinggal ditambah 1. Ya. Tambah 1. Maaf, tulisannya jelek ya. Jadi ini 0 0 1 0 1 1 1 1. Ini dalam TUS komplement. Ya. Jadi prinsipnya kita komplement dulu semuanya, setelah itu kita tambah 1, maka kita dapat representasi TUS komplement. Nah, sekarang karena tadi ada penjumlahan 1 ya, jadi kita hanya punya satu representasi untuk zero ya. Dan range-nya jadi nambah 1 ya, kita jadi dari minus 128 sampai 127 ini untuk yang 8 bit. Nah, sekarang untuk konversinya juga sama ya. Jadi kalau untuk yang positif ini tetap sama seperti bilangan biner. Nah, sedangkan untuk yang kalau kita ingin ubah ke negatif ini juga sama seperti tadi ya ones complement. Pertamanya kita komplement dulu 0 0 0 1 lalu tambah 1. Jadi sama dengan 1 1 1 1 0 0 1 0 untuk TUS komplement. Nah, lagi-lagi untuk yang ini saya kasih kalian untuk latihan. Jadi kalau tadi udah dapet ya hasil ones complement tinggal tambah 1. Nah, itu dapet yang TUS komplementnya. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Ini mungkin tabelnya bisa dijadikan referensi ya untuk yang 4 bit. Nah, sekarang bagaimana untuk pecahan? Nah, pecahan juga sama ya. Untuk apa namanya ones complement tinggal kita komplement semuanya aja, termasuk yang pecahannya juga. Jadi kalau ada 0101,01 ones complementnya tinggal di ya komplement semuanya. Jadi 1010,10. Ini juga sama ya untuk yang apa namanya ones complement. Untuk yang TUS komplement juga sama. Ini tinggal kita negate semua, kita apa namanya negasikan.
Kan tadi kan jadinya 1 0 1 0 ya. 1 0 ditambah 1. Jadi 1 1 1 0 1 0. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan operasi penyebabkan pengurangan dengan two's complement dan one's complement.